Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku buat para sahabat tercinta penyimak Uripe Allah. Semoga kita semua selalu di dalam kebahagiaan, di dalam selalu terlimpahnya rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di episode mengenal diri yang ketiga. Kita melanjutkan kembali tentang babakan ku anfusakum. Perbaikilah dirimu, perbaikilah iman akidahmu. Maka ketika kau sudah kembali kepada iman dan akidah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wa ahlikum naro, maka akan selamat pula dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Keluargamu akan selamat dari api neraka. Berarti api neraka itu adanya sekarang atau nanti. Bagi orang-orang yang belum mengenal Allah, bagi orang-orang yang masih goib Allahnya, yang masih wujud hawa nafsunya di hatinya, yang menganggap neraka, surga dan semua apa yang diceritakan ya nanti juga. Karena saat ini tidak menyembah Allah, karena saat ini tidak mentuhankan Allah, ya akhirnya semua cerita-cerita itu ya nanti teraplikasinya kapan? Ketika Yaumil Akbar datang, ketika Baiatul Akbar datang, ketika hari perhitungan datang, ketika hari hisab datang, maka mereka akan tahu yang sebenar-benarnya. Karena mereka sudah bangun dari tidurnya yang selama ini di dunia hanya mimpi belaka, hanya tidur belaka, hatinya tidur. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu di ulasan channel Uripe Allah ini, agar kita bangun sebelum kita dibangunkan paksa, agar kita tidak mimpi terus, agar kita tidak tertidur terus. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik, lebih afdal daripada tidur. Jadi maksudnya salat ya bangun kesadarannya, tidak tidur kesadarannya. Jadi kalau kita tidur terus, kita jadi Fir'aun ora kroso, kita jadi kufur ora kroso, kita jadi munafikin tidak terasa karena kita masih tidur. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kajian ku anfusakum. Maksudnya begini,
Bila kita sudah anfusakum sudah kembali kepada jati diri. Jika kita sudah rojiun kepada Allah lewat pintu baiat sekarang atau lewat pintu baiatul akbar nanti saat hari perhitungan itu datang, saat azab yang pedih itu datang. Jadi ketika kita sudah kembali kepada Allah, maka matilah diri kita. Matilah kerajaan-kerajaan yang ada di dalam hati kita. Runtuh, hancur leburlah kerajaan-kerajaan Fir'aunnya. Runtuhlah kerajaan-kerajaan iblis dan setannya ketika kita berjumpa dengan Muhammad Rasulullah dan bersahadat di dalamnya. Nah, ketika kita sudah selamat di sisi Allah, ketika kita sudah kembali di sisi Allah, ini babakan hati, bukan babakan lahir, babakan hati. Bila kita sudah Islam, diislamkan oleh Muhammad Rasulullah, kembali kepada jalan Allah, kembali kepada keselamatan Allah, maka setelah kita sampai di makom ini, maka wa ahlikum naro, diri kita sudah terbebas dari api neraka, dan orang lain pun kita ketika memandang orang lain sudah tidak jatuh kepada anar lagi. Meskipun kita dicemooh orang, meskipun kita bertemu dengan orang yang membenci kita, ketika kita bertemu orang yang menghina kita, ketika kita bertemu dengan orang yang meremehkan kita, hati kita tetap selamat, hati kita tetap Islam, hati kita tidak terbelenggu oleh kemakhlukan-kemakhlukannya. Jadi hati kita tidak marah lagi, hati kita tidak takut lagi, hati kita tidak khawatir lagi akan diturunkan derajat kemanusiaannya. Jadi kenapa? Karena manusianya sudah hancur lebur kembali kepada Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, kembali kepada uripe Allah. Jadi bagaimana mungkin kita tersinggung? Jadi bagaimana mungkin kita terkotori? Jadi bagaimana mungkin kita tersakiti oleh manusia lain? Sementara diri kita sudah Adam, bersujud kepada Adam, iblis dan setan hawa nafsu kita ini sudah mau bersujud kepada Adam. Jadi bila kita sudah bersujud kepada Adam, maka akhirnya derajat kemanusiaannya ini lebih mulia daripada para malaikat. Yang mana para malaikat redho bersujud kepada Adam saat itu. Jadi maknanya begitu. Ketika hati kita sudah pulang kembali rojiun kepada Allah, itu maknanya sudah kembali sujud kepada keadamannya, sujud kembali kepada ketiadaannya, sujud kembali kepada penciptaannya. Karena kita ini hanyalah dicipta, karena kita ini bukan pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksudku anfusakum, selamatkanlah dirimu.
Islamkanlah dirimu. Wa ahlikum naro, maka engkau akan Islam, maka engkau akan selamat dari anar-anar yang di luar dirimu. Jadi melihat keindahan, melihat mobil mewah, hati kita sudah selamat. Melihat rumah yang indah, hati kita sudah selamat. Melihat orang-orang yang sukses, hati kita sudah selamat. Melihat orang-orang yang tampan, yang cantik, hati kita sudah selamat. Karena apa? Karena yang ada di luar diri kita semua itu hanyalah dalil-dalil Allah. Dalil-dalil hidup, ayat-ayat Allah, ayat-ayat hidup. Jadi hati kita sudah tidak tersakiti lagi dari azab benar, azabnya api neraka. Namun ketika kita belum berbaiat, namun ketika kita belum bertaubat, namun ketika kita belum sadar iman dan akidah kita, maka semua itu akan menjadi azab bagi kita. Ketika kita melihat orang yang sukses, hati kita terazab dengan rasa iri, dengan rasa dengki, dengan rasa benci, dendam. Itulah azabnya, azab benar, api-api yang tak berasap, yang akan selalu membakar hatimu sampai kapan? Selama-lamanya. Ketika ada orang memiliki mobil mewah, hati kita terazab. Terazab, ingin kapan ya aku bisa memilikinya. Akhirnya dipacu, diperbudak oleh setan hawa nafsunya untuk mencari dunia dan menghalalkan segala cara. Inilah rupa azab-azab itu. Karena kita belum Islam, karena kita jahiliyah, ya diazab. Karena kita tidak bertemu menghadap langsung kepada Muhammad Rasulullah untuk bersahadat, maka kita selamanya akan tersesat jalannya. Pasti diazab terus. Ketika ada permasalahan-permasalahan, kita terbakar dengan masalah-masalah yang tidak kita senangi, yang tidak kita harap-harapkan selama ini. Terazab kita, diazab terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati kita selama ini tertidur, tidak menyadari keberadaannya di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menyadari iman dan akidahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah wujud dari selamatkanlah dirimu, maka akan selamat juga keluargamu, orang-orang di sekitarmu dari api neraka. Jadi bukan api nerakanya orang-orang yang di sekitar kita, tapi api nerakanya diri kita sendiri. Ketika kita melihat orang lain begini begitu, hati kita pasti menyela. Ketika ada orang yang aneh, orang yang miskin, hati kita mencela. Kamu malas sih, tidak usaha, tidak bekerja dengan giat seperti saya, makanya kamu miskin. Ketika melihat orang kaya, aku akan mengejarmu, aku akan melebihimu. Nah, itulah api-api neraka yang tidak kita sadari, azab benar. Karena apa? Karena di dalam hati kita selama ini kita menjadi Fir'aun, tapi tidak terasa. Bukan Anda, saya sendiri.
ketika di dalam hati kita masih wujud Abdul Halimnya, itu tak ubahnya seperti Fir'aun yang tak bertuhan, yang mana selalu nyelatu, yang mana selalu membahas orang-orang lain daripada membahas diri kita sendiri di hati kita. Jadi inilah perlunya bangun malam, jadi inilah perlunya qiyamul lail, jadi inilah perlunya zikiran, mohon ampun kepada Allah, supaya manusia tahu dirinya. Siapa dirinya itu? Selama ini Anda sadar, aku sadarkah bahwa selama ini Anda atau diriku ini telah menjadi Tuhan daripada mentuhankan Allah selama ini? Agar hati kita kembali kepada malam. Malam terciptanya cikal bakal badan ini sampai menjadi bayi, itu kan malam. Malamnya di situ, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ini berlaku ketika kita mulai diproses dan di dalam proses. Ketika cikal bakal tanah ini diproses, cikal bakal badan-badan kita ini diproses dari tanah, diperjalankan, dihidupi, dicipta, dikasih sayangi, dijaga, disuapi oleh Allah, dimakan minumi oleh Allah. Bila tidak ada makan dan minum, apakah ada proses? Jadi makan dan minum sejak dahulu sudah ada. Jadi tak ubahnya makan dan minum itu sekarang ya sama. Allah pula yang memakan dan meminumi. Allah pula yang menciptakan. Allah pula yang menjaga. Allah pula yang menggerakkan. Allah pula yang mencukupinya. Sama. Jadi aplikasi yang sudah teraplikasi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, itu ketika kita masih malam, belum bisa bangun malam, belum bisa berzikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ketika diri halim ini belum bisa begitu, itu sudah terjadi dahulu kala. Sebelum 48 tahun umur saya sekarang, itu sudah terjadi. Ketika cikal bakal badan ini tercipta dari tanah, sampai berjalan bergerak menuju tumbuh-tumbuhan, digerakkan lagi menuju hasil dari tumbuhan, buah-buahan, sayuran dan padi, diperjalankan lagi oleh ya hayyu ya qayyum, dimakankan kepada hidup yang ada pada kedua orang tua, sehingga hasil makanan dan sayuran padi itu diproses, dipilah-pilah saripatinya hingga menjadi sperma dan sel telur. Siapa yang melaksanakan itu semua? Siapa yang menghampar itu semua? Siapa yang mengadakan itu semua? Apakah orang tua kita? Apakah diri kita yang bisa membuat sperma dan sel telur? Nah, itulah bukti dari ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Inilah buktinya. Jadi Allah lah yang menghidupi, yang hidup terus menerus. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hidup itu yang menggelar seisi jagat raya ini. Ketika hidup
ada di sperma dan sel telur diperjalankan terus hingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi yang suci. Itu semua sudah teraplikasi. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Siapakah yang berzikir begitu? Siapakah yang mengucap begitu? Siapakah yang berkalam begitu? Bukan manusianya, bukan? Bukan Abdul Halimnya, bukan? Nah, jadi kita diutus bangun malam, qiyamul lail, diutus tahajud, bersujud kepada Adam agar menyadari asal usul diri kita. Kalau sudah menyadari asal usul diri kita, maka kita dengan mudahnya kembali kepada jati diri. Akan mengetahui hakikat jati diri itu siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pengkajian selanjutnya kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.